Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Anastasia Asoalo, semester 4 Prodi Musik kelas M1. Di sini saya akan menjelaskan buku Dunia Sophie dengan menggunakan 3 elemen. Elemen yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Baik, yang pertama-tama saya menjelaskan terlebih dahulu elemen ontologi atau hakikat keberadaan. Di dalam ontologi terdapat hakikat manusia, hakikat alam semesta, hakikat realitas, dan hakikat keberadaan. Yang pertama, hakikat manusia. Menurut saya, hakikat manusia dalam dunia Sophie adalah sebagai makhluk yang memiliki akal dan rasa ingin tahu. Hal ini terlihat sejak Sophie mulai mempertanyakan siapakah dirinya. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup, tetapi juga berusaha memahami identitas dan tujuan hidupnya. Yang kedua, hakikat alam semesta. Novel ini menggambarkan bahwa alam semesta bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga sesuatu yang perlu dipahami asal-usulnya. Melalui berbagai pemikiran filsuf, Sophie belajar bahwa setiap filsuf memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana dunia ini ada. Hal ini menunjukkan bahwa pencarian hakikat alam semesta merupakan bagian penting dalam filsafat. Yang ketiga, hakikat realitas. Dalam dunia Sophie, realitas tidak selalu seperti yang terlihat. Pada akhir cerita, Sophie mengetahui bahwa dirinya hanyalah tokoh dalam sebuah cerita. Menurut saya, bagian ini menunjukkan bahwa realitas dapat dipandang dari berbagai sudut, sehingga manusia tidak perlu berpikir kritis untuk memahami apa yang benar-benar nyata. Yang keempat, hakikat pengetahuan tentang keberadaan. Novel ini menunjukkan bahwa manusia dapat memahami keberadaan melalui proses berpikir, bertanya, berdiskusi, dan belajar dari berbagai pandangan filsuf. Jadi, pengetahuan tentang keberadaan tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui pencarian yang terus-menerus. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang elemen epistemologi. Dalam epistemologi terdapat sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan tujuan pengetahuan. Yang pertama, sumber pengetahuan. Menurut saya, sumber pengetahuan dalam dunia Sophie berasal dari rasa ingin tahu, akal, pengalaman, dan proses belajar. Sophie memperoleh pengetahuan melalui surat-surat misterius, diskusi dengan Alberto Knox, serta mempelajari pemikiran para filsuf dari berbagai zaman. Yang kedua, cara memperoleh pengetahuan. Dalam novel ini, pengetahuan tidak diperoleh dengan menghafal, tetapi melalui proses bertanya, berpikir kritis, berdiskusi, dan mengamati. Sophie selalu diajak untuk menemukan jawaban sendiri sehingga ia memahami alasan di balik setiap pemikiran filsafat. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan. Novel ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari suatu pendapat. Setiap filsuf memiliki pandangan yang berbeda seperti Plato, Aristoteles, Descartes, dan Kant. Dari perbedaan tersebut, Sophie belajar bahwa kebenaran perlu diuji melalui akal, pengalaman, dan argumen yang logis. Yang keempat, tujuan pengetahuan. Menurut saya, tujuan pengetahuan dalam dunia Sophie bukan hanya untuk mengetahui sejarah filsafat, tetapi juga untuk membantu manusia memahami dirinya sendiri, memahami dunia, dan berpikir lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Baik, elemen yang terakhir yaitu elemen aksiologi atau nilai dan kegunaan suatu pengetahuan. Dalam aksiologi terdapat nilai pengetahuan, manfaat pengetahuan, dan tujuan pengetahuan. Yang pertama, nilai pengetahuan. Menurut saya, novel Dunia Sophie menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki nilai yang sangat penting karena membantu manusia memahami dirinya sendiri, memahami dunia, dan melihat kehidupan dari berbagai sudut pandang. Pengetahuan membuat Sophie menjadi pribadi yang lebih kritis dan terbuka. Yang kedua, manfaat pengetahuan. Dalam novel ini, filsafat tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan. Sophie belajar untuk tidak mudah percaya pada suatu pendapat tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan memahami berbagai perbedaan pandangan. Yang ketiga, tujuan pengetahuan. Menurut saya,
Tujuan pengetahuan dalam dunia Sopi adalah membantu manusia menemukan makna hidup, mengenal jati dirinya, dan memahami hakikat kehidupan. Pengetahuan juga mengajarkan manusia untuk terus belajar, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari kebenaran dengan cara yang rasional. Berikut kesimpulan dari ketiga elemen, yaitu elemen ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ketiga elemen tersebut, saya menyimpulkan bahwa novel Dunia Sopi menunjukkan filsafat bukan hanya sekedar mempelajari teori, tetapi juga mengajak kita memahami kehidupan secara lebih mendalam. Dari sisi ontologi, novel ini mengajak kita mencari hakikat manusia, alam semesta, dan realitas melalui perjalanan Sopi. Dari sisi epistemologi, novel ini menunjukkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui rasa ingin tahu, berpikir kritis, berdiskusi, dan belajar dari berbagai pandangan filsuf. Sementara itu, dari sisi aksiologi, novel ini mengajarkan bahwa pengetahuan harus memberikan manfaat dalam kehidupan, seperti membantu manusia berpikir lebih bijaksana, menghargai perbedaan pendapat, dan terus mencari kebenaran. Jadi, menurut saya, Dunia Sopi mengajarkan bahwa manusia sebaiknya tidak hanya menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi juga berani bertanya, berpikir, dan memanfaatkan pengetahuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Dengan demikian, filsafat menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan dengan lebih kritis, bijaksana, dan bermakna. Sekian dan terima kasih.